Jungle. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Gun Ernawati dengan NIM 23154711026 dari D3 tingkat 1 Prodi Kebidanan Metro. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi psikologi perkembangan pada wanita prakonsepsi dan psikologi perkembangan pada masa lansia. Selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan pada wanita prakonsepsi. Konsep yaitu ada konsep perkembangan otak, fisik, kognitif, sosial, emosional pada wanita prakonsepsi. Masa prakonsepsi merupakan masa sebelum hamil atau masa sebelum terjadinya pertemuan antara ovum atau sel telur dengan sperma. Wanita prakonsepsi diasumsikan sebagai wanita dewasa atau wanita usia subur yang siap menjadi seorang ibu. Yang pertama ada perkembangan otak pada wanita prakonsepsi. Otak manusia senantiasa berkembang untuk beradaptasi. Saat remaja, bagian otak yang berfungsi dalam pengambilan keputusan belum berkembang dengan sempurna. Bagian tersebut adalah bagian lobus frontal atau prefrontal cortex yang terletak tepat di belakang dahi. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangan fisik pada wanita prakonsepsi. Pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan cepat, lebih cepat dibandingkan dengan masa anak-anak atau masa remaja. Untuk mengimbangi pertumbuhan yang cepat yaitu sebagai berikut, yaitu pertama, perkembangan fungsi organ seksual. Baik, perkembangan fungsi organ seksual yaitu fungsi organ seksual mengalami perkembangan yang kadang-kadang menimbulkan masalah yang menjadi penyebab timbulnya perkelahian, bunuh diri, dan sebagainya. Yang kedua ada cara berpikir kausalitas. Cara berpikir kausalitas yaitu menyangkut hubungan sebab akibat. Seseorang sudah mulai berpikir kritis sehingga dia akan melawan bila orang tua atau guru atau lingkungan masih menganggap dia sebagai anak kecil. Yang ketiga yaitu emosi yang meluap-luap. Keadaan emosi yang masih lebih karena hal ini hubungannya dengan keadaan hormonal. Emosi lebih mendominasi dan menguasai diri mereka daripada pikiran realistis. Yang D yaitu mulai tertarik pada lawan jenis. Kehidupan mereka mulai tertarik pada lawan jenisnya dan mulai berpacaran. Jika dalam hal ini orang tua kurang mengerti kemudian melarangnya akan menimbulkan masalah. Intinya dilarang gitu. Selanjutnya yang itu ada yang E, menarik perhatian lingkungan. Pada masa ini mulai mencari perhatian lingkungannya, berusaha mendapatkan status dan peran seperti kegiatan di kampung-kampung yang diberi peranan, misalnya mengumpulkan dana atau sumbangan, seperti itu. Selanjutnya yaitu terikat dengan kelompok. Seseorang dalam kehidupan sosial sangat tertarik pada kelompok-kelompok sebayanya, sehingga tidak jarang orang tua dinomorduakan, sedangkan di kelompoknya dinomorsatukan. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan kognitif pada wanita prakonsepsi. Kognitif dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang terjadi secara internal dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Perkembangan kognitif pada wanita prakonsepsi mengacu pada tahapan perkembangan kognitif yang terjadi sebelum konsepsi atau kehamilan. Pada tahap ini, fokus utama adalah perkembangan kognitif yang terjadi sebelum wanita tersebut menjadi ibu. Ini mencakup sebagai aspek seperti kemampuan pemecahan masalah, keterampilan berpikir abstrak, dan perkembangan kognitif secara umum yang dapat mempengaruhi persiapan dan pengambilan keputusan terkait kehamilan dan keluarga di masa depan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosional pada wanita prakonsepsi. Sosio-emosional merupakan perubahan yang terjadi pada setiap individu yang menyertai setiap kondisi atau sikap individunya sendiri. Yaitu ada pada fase prakonsepsi berada pada masa dewasa awal, yaitu setelah remaja namun sebelum dewasa akhir. Oleh karena itu, karakteristik yang terjadi pada fase ini
pada fase prakonsepsi tersebut tidak jauh berbeda dengan karakteristik sosial pada masa dewasa umumnya. Karakteristik sosial tersebut antaranya yaitu masa keterasingan sosial, masa ketergantungan, masa perubahan nilai, belajar hidup dengan suami dan berkeluarga, mengelola rumah tangga, dan juga mulai bekerja dalam suatu jabatan dan memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai atau sepemahamannya. Yang terakhir yaitu proses perubahan psikologi pada masa prakonsepsi. Memahami perubahan psikologis pada masa prakonsepsi dapat membantu wanita untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk peran dan tanggung jawab yang akan datang, seperti ini sebagai orang tua atau sebagai ibu. Mendukung kesehatan mental dan emosional selama periode ini penting untuk kesejahteraan wanita dan keluarga secara keseluruhan. Pada masa dewasa awal akan terjadi kematangan secara psikologis. Menurut Anderson menyebutkan bahwa ada 8 karakteristik kematangan psikologis, yaitu yang pertama ada orientasi utama pada tugas, bukan pada kepentingan diri atau ego. Pada masa dewasa awal, sebagai individu akan melakukan sesuatu yang berorientasi pada tugas-tugas dan mulai meminimalisir ego atau kepentingannya sendiri. Yang B itu ada tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. Pada masa dewasa awal, individu sudah mulai menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya secara jelas, teliti, serta bekerja untuk mendapatkan tujuan tersebut secara terstruktur. Mengendalikan perasaan pribadi. Pada masa dewasa awal, individu sudah bisa mengontrol perasaannya, sehingga perasaan tersebut tidak mempengaruhi minatnya dalam mengerjakan sesuatu ataupun penilaiannya ketika berhadapan dengan orang lain, serta menumbuhkan empati pada sesamanya. Selanjutnya yaitu ada keobjektifan. Pada masa dewasa awal, individu cenderung memiliki sikap objektif, yaitu berusaha mencapai keputusan dengan pertimbangan matang antara keadaan dengan kenyataan. Selanjutnya itu menerima kritik dan saran. Pada masa dewasa awal, individu mempunyai pemikiran yang realistis, sehingga ia akan menerima kritik dan saran yang diberikan orang lain untuk meningkatkan kualitas yang ada pada dirinya. Selanjutnya itu ada tanggung jawab terhadap usaha-usaha pribadi. Pada masa dewasa awal, individu akan memberikan peluang terhadap orang lain untuk membantu usahanya dalam mencapai tujuannya sendiri. Untuk mencapai tujuannya, individu meyakini secara realistis bahwa ia akan membutuhkan orang lain untuk membantu usahanya, namun ia tetap bertanggung jawab secara individu terhadap usahanya. Intinya bertanggung jawab. Baik, selanjutnya yaitu penyesuaian yang realistis terhadap situasi-situasi baru dan perubahan bentuk tubuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu saya ada materi lagi, yaitu perkembangan masa lanjut usia atau lansia. Yaitu juga sama, ada konsep perkembangan otak, fisik, kognitif, sosial, emosional pada lanjut usia. Lanjut usia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua, dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, di mana pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial sedikit demi sedikit sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari. Yang pertama yaitu perkembangan fisik pada lanjut usia. Penuaan terbagi atas dua penuaan, yaitu ada penuaan primer dan penuaan sekunder. Apa sih perbedaan penuaan primer dan penuaan sekunder? Kalau penuaan primer itu tubuh mulai melemah dan mengalami penurunan alamiah, sedangkan kalau penuaan sekunder itu terjadi proses penuaan karena faktor-faktor ekstern seperti lingkungan ataupun perilakunya. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif pada lanjut usia. Kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak usia antara 45 sampai 55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada seorang lansia. Ketika lansia memperlihatkan kemunduran intelektualitasnya yang mulai menurun, kemunduran tersebut juga cenderung mempengaruhi keterbatasan memori tertentu. Misalnya, seseorang yang memasuki masa pensiun
yang tidak menghadapi tantangan-tantangan penyesuaian intelektual sehubungan dengan masalah pekerjaannya, dan dimungkinkan lebih sedikit menggunakan memori atau bahkan kurang termotivasi untuk mengingat beberapa hal, jelas akan mengalami kemunduran memorinya. Selanjutnya itu perkembangan sosio-emosional. Umumnya lansia banyak yang melepaskan partisipasi sosial mereka, walaupun pelepasan itu dilakukan secara terpaksa dikarenakan orang lanjut usia yang memutuskan hubungan dengan dunia sosialnya akan mengalami kepuasan. Aktivitas sosial yang banyak pada lansia juga mempengaruhi baik buruknya kondisi fisik dan sosial lansia. Yang dimaksud dengan penyesuaian diri pada lanjut usia adalah kemampuan orang yang berusia lanjut untuk menghadapi tekanan akibat perubahan-perubahan fisik maupun sosial psikologis yang dialaminya, dan kemampuan untuk mencapai keselarasan antara tuntutan dari dalam diri dengan tuntutan dari lingkungan, yang disertai dengan kemampuan mengembangkan mekanisme psikologis dan yang tepat sehingga dapat mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan dirinya tanpa menimbulkan masalah baru. Selanjutnya itu proses perubahan psikologi dan perubahan otak pada masa lanjut usia. Perjalanan hidup manusia di dunia melalui beberapa fase kehidupan, dimulai dari masa bayi, remaja, dewasa, kemudian menjadi tua. Pada masa lanjut usia terjadi perubahan pada struktur dan fungsi otak. Ini termasuk penurunan volume otak, penurunan jumlah sel saraf, dan juga penurunan koneksi antara sel-sel saraf. Hal ini dapat mempengaruhi fungsi kognitif seperti memori, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan. Selain itu, perubahan hormonal juga dapat memainkan peran dalam proses ini. Meskipun ada penurunan ini, otak tetap dapat menyesuaikan dan belajar melalui latihan dan stimulasi mental. Jadi tetap belajar seperti itu ya. Perubahan psikologi yang paling banyak terjadi pada lansia seperti kecemasan dan suasana hati. Yang selanjutnya yaitu tugas perkembangan masa lanjut usia, produk, kegiatan, aktivitas untuk stimulasi perkembangan pada masa lanjut usia secara verbal maupun tertulis. Perkembangan produk, kegiatan, dan aktivitas untuk merangsang perkembangan pada masa lansia secara tertulis maupun verbal dapat dilakukan berbagai cara. Yang pertama yaitu ada buku dan materi tertulis, materi pelatihan dan pendidikan, kegiatan kelompok diskusi dan menulis dan berbagai cerita, aktivitas merangsang kognitif. Dengan menyediakan berbagai produk dan kegiatan serta aktivitas seperti itu, kita dapat membantu memelihara kesehatan mental dan emosional orang lanjut usia, serta mendorong mereka untuk tetap aktif dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.